Pemerintah akan menarik dana yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Pemerintah menegaskan dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah akan menarik dana yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia sebesar 200 triliun rupiah dan dialihkan kepada perbankan. Langkah ini ditempuh untuk mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan pemindahan dana ke perbankan bukan dalam bentuk pinjaman, melainkan tambahan likuiditas agar bisa mendorong penyaluran kredit sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Menurut Purbaya, nantinya dana yang disalurkan kepada perbankan tidak boleh digunakan untuk membeli instrumen surat utang negara. Pemerintah ingin peredaran uang benar-benar terjadi di masyarakat dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak, saya lupa, sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya. Jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Purbaya meyakini kebijakan ini tidak akan memicu inflasi. Ekonomi Indonesia masih di bawah potensinya yang diperkirakan sebesar 6,5% sehingga dengan realisasi sekarang, artinya masih ada ruang untuk ekonomi tumbuh lebih tinggi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 korban meninggal dunia jatuhnya helikopter PKIWS dari Jila ke Timika menggunakan 2 helikopter. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan helikopter yang jatuh merupakan milik PT Intan Angkasa dengan registrasi PKIWS yang mengangkut 4 orang. Helikopter tersebut melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama helikopter PKIWD. Berjenis AS350B3, nomor registrasi Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS, operator PT Intan Angkasa dengan rute Ilaga menuju Timika. Pesawat berangkat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur dan diperkirakan tiba di Timika pada pukul 12.30. Dengan jumlah penumpang 4 orang, terdiri dari 2 kru dan 2 penumpang. Pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS
melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama dengan pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Delta atau PKIWD. Pesawat heli PKIWS berangkat 5-10 menit setelah pesawat heli PKIWD dari Ilega menuju Timika. Saat melakukan penerbangan, kedua helikopter saling berkomunikasi, namun karena kondisi cuaca yang tidak baik menyebabkan komunikasi kedua pesawat mengalami gangguan. Untuk pesawat heli PKIWD berhasil landing di Timika, namun untuk heli PKIWS mengalami hilang kontak. Seorang pengedar uang palsu ditangkap dan dihakimi warga saat bertransaksi dengan pedagang di Pasar Kertek, Wonosobo. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 pengedar uang palsu ditangkap polisi. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga di Pasar Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Warga meluapkan emosinya setelah memergoki pria itu hendak bertransaksi menggunakan uang rupiah palsu pecahan 50.000. Pelaku pun jadi bulan-bulanan pedagang dan warga sebelum diserahkan ke polisi. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap komplotan pelaku di Cilacap. Saat penggeledahan, ditemukan tempat produksi uang palsu lengkap dengan alat-alat termasuk plat, alat sablon, hasil cetakan uang palsu dan kertas. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 109 lembar uang rupiah palsu pecahan 100.000 dan 50 lembar uang palsu pecahan 50.000 rupiah. Dan pelaku mencoba juga untuk mengeles dan mencoba untuk kabur, sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan dan bakal dijerat undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono Anyus melaporkan. Kesal kampungnya dibuat ajang perjudian. Warga Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Pokoknya ojo sih gerak. Sampai on gerak, tak sikat kabeh. Warga desa Tunggul Wulung, Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Satu persatu para penjudi diikat tangannya dengan tali rafia sebelum diserahkan ke petugas. 8 orang ditangkap, warga kemudian dibawa ke balai desa sebelum ke Mapolsek Pandaan. Dari 8 pelaku ini, 2 diantaranya bandar, sementara 6 lainnya penjudi. Penggerebekan dilakukan warga yang resah karena banyak warga yang terlilit utang akibat judi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan alat judi cap jiki, uang dan alat bukti lainnya. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal perjudian dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan.